Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benedictus Rangga dari kelas IKA Humas 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang partisipasi dan komunikasi pembangunan. Di sini ada pengertiannya. Komunikasi pembangunan partisipatif atau yang disingkat KPP merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. KPP ini bisa disampaikan ke publik dengan komunikasi yang tepat dan jelas. Komunikasi pembangunan yang diterapkan harus berlandaskan praktik dan aktivitas yang dipertimbangkan. Juan Trupin, seorang mahasiswa yang juga mengikuti isu dan topik komunikasi pembangunan, seringkali menuangkan idenya ke dalam tulisan-tulisannya. Menurutnya, fokus pesan KPP harus dilihat dari segi tujuan, medium yang digunakan, dan goals ke depannya. Karena jika tidak, akan ada noise yang muncul ketika pesan ingin disampaikan kepada publik. Selanjutnya ada konsep pembangunan partisipatif. Konsep pembangunan partisipatif mengandung 3 unsur penting, yaitu yang pertama ada peningkatan peran komunitas atau publik dalam planning, implementasi konsep, pengkajian hasil pembangunan, dan evaluasi dari hasil proses. Yang kedua ada edukasi pemahaman masyarakat akan pembangunan. Yang ketiga ada peran pemerintah sebagai penyampai pesan utama. Selanjutnya ada model komunikasi pembangunan partisipatif. Di sini ada 5. Yang pertama ada masyarakat, pemerintah, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan yang terakhir ada agen pembangunan terlibat dalam musyawarah tingkat lokal untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan. Selanjutnya ada komunikasi baru media partisipatori. Strategi komunikasi ini mengembangkan dan merangkum isu yang general, sehingga memperoleh gambaran yang terjadi dan dapat merangkum solusi yang ada. Suara atau pendapat yang sifatnya sentral bagi komunikasi dialogis adalah kesadaran yang terdapat dalam setiap hubungan manusia. Perhatian Freire atau partisipatori adalah pergeseran dalam kekuasaan, menyuarakan kelompok marginal, waktu dan ruang yang mengartikulasikan keprihatinan mereka, mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan bertindak. Selanjutnya ada model komunikasi partisipatori. Model partisipatori membutuhkan komunikator pembangunan menambahkan dimensi baru pada aturan tradisional. Contohnya, di sini ada inisiator, fasilitator, negosiator, dan mediator. Komunikator pembangunan akan mencari keduanya, sumber dan penerima pesan, menambahkan kontak langsung dan interaksi penerima sebagaimana juga sumber. Lalu ada proses komunikasi partisipatori. Pesan pembangunan partisipatori secara langsung melibatkan audiens, sasaran, dan berbagai proses yang diperlukan untuk membangun dan menyampaikan pesan, memanfaatkan baik sumber pengetahuan asli maupun dari luar. Dialog antara komunikator pembangunan dan sasaran penerima ini membuat keputusan dasar tentang desain pesan akan menyelesaikan sejumlah pertanyaan. Lalu ada pendekatan komunikasi partisipatori. Pendekatan ini merupakan pendekatan baru dalam strategi komunikasi pembangunan yang melihat unsur-unsur yang terlibat dalam proses komunikasi. Sumber penerima memiliki kesetaraan dalam posisi dan peran. Komunikasi yang berlangsung dua arah sebagai ciri dari komunikasi sosial dengan penggabungan dan model berorientasi pada khalayak. Kompleksitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat ikut berpengaruh dalam pendekatan komunikasi ini. Jadi dengan cara yang bijaksana, penerapan ini dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan juga masyarakat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.